أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الصمد. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini, detik ini, Allah masih menyayangi kita semua, menghidupkan kita, menggerakkan batin dan tubuh kita, menyehatkan fisik dan batin kita. Saat ini kita rukuk dan sujud di hadapan Allah, berubudiyah pada Allah. Semoga ini adalah menjadi media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga batin kita, qalbun kita hari demi hari merindu dan mencinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lisan kita semakin kuat melantunkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mari sejenak dalam waktu yang singkat dan barokah ini kita merenungkan ayat kedua dari potongan surah Al-Ikhlas, yang juga merupakan surah yang pendek dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat kedua itu mengingatkan, menjelaskan pada kita semua hanya dengan dua kalimat saja: Allah As-Samad. Allah itu jika diterjemahkan dalam terjemahan Kementerian Agama, diterjemahkan dengan Allah itu tempat meminta. Namun kalau ingin dirujuk As-Samad itu, banyak para ahli bahasa yang menjelaskan setidaknya mengacu pada dua saja. Yang pertama menyebut As-Samad itu maknanya asyai'u ilaihil qasdu, sesuatu yang padanya dimaksudkan dan padanya dituju sesuatu. Maka As-Samad itu adalah Allah menyebutkan dirinya sesuatu yang harus kita tuju, sesuatu yang kita gapai dan kita capai. Jika seandainya dalam satu perusahaan ada yang disebut dengan visi misi, maka sebenarnya As-Samad itu adalah visi orang-orang mukmin. Dia berjibaku, dia berusaha, dia bermujahadah untuk mendapatkan Allah, untuk mencapai visi. Apa visi seorang mukmin? Visinya adalah Allah. Maka semua yang dia lakukan, semua yang dia harapkan, semua yang dia cita-citakan, yang dia bersekolah, yang dia belajar, yang dia lagi bekerja, walaupun banyak wasilah-wasilahnya, tapi hakikatnya yang dia tuju hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjadikan Allah As-Samad, maka dipastikan semua amal-amal yang dia lakukan akan bernilai ibadah, karena yang menjadi visinya, menjadi tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diurai oleh para ulama-ulama sufi ketika menyebutkan rumusan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kami maksud, yang kami tuju, dan ridhomu ya yang kami cari. Maka As-Samad itu menjadi panduan seorang mukmin bahwa apapun yang dia lakukan, apapun kriteria dia, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun posisinya, tetapi yang menjadi visi besarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama juga menjelaskan makna as-samad itu dengan asy-syai'il hajah wal isti'anah. Sesuatu yang padanya ditujukan hajat, kebutuhan, wal isti'anah, dan pertolongan. Maka begitu Allah menyebutkan dirinya as-samad, itu artinya semua hajat, semua kebutuhan, semua yang kita inginkan, dan semua yang kita mintakan tolong, itu hanya bermuara pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seandainya ada anak-anak yang meminta pada orang tuanya, namun hakikatnya, batinnya harus meminta pada Allah, ya Allah, berikan pada orang tuaku, berikan pada keluargaku kebaikan, kesehatan, dan seterusnya. Namun walaupun datangnya dari orang tuanya, ayahnya, ibunya, tetapi dia tetap bermohon pada asy-syai'u ilahil hajah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghunjamkan pada batin kita semua, apapun persoalanmu, apapun yang ingin kau capai, tetap yang kau gantungkan, yang menjadi visimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu riwayat, ketika Rasulullah berjalan, lalu Rasulullah memegang tangan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Lalu ketika itu Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wallahu inni la uhibbuk. Ya Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Wahai Mu'adz, maukah aku ausini, aku wasiatkan padamu satu amalan, yang amalan itu akan bisa mendekatkan dirimu, mendekatkan batinmu dengan Allah, melunakkan qalbunmu dengan Allah. Lalu kata Mu'adz, ya Rasulullah, siap, sam'an. Lalu Rasulullah mengajarkan satu doa yang boleh jadi kita juga hafal akan doa ini yang sering kita lantunkan dan mohonkan pada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan pada Mu'adz, ya Mu'adz, bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, itu maknanya, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir, mengingatmu selalu, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan membaguskan ibadah-ibadahku. Coba kita lihat bagaimana Rasul ingin menjelaskan dan mengurai ayat tadi. Lalu Rasul sebutkan doa itu pada Mu'adz. Maka Mu'adz mengamalkannya dan para sahabat-sahabat lain. Dia minta Allah untuk menguatkan zikirnya, ingatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan dia orang yang syakirin, dan menjadikan dia orang yang senantiasa setiap saat ibadahnya membaik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam riwayat lain disebutkan bahwa para malaikat datang menghadap Rasulullah dan mengatakan iri dan takjub dengan amalan Mu'adz bin Jabal. Ya Muhammad, apa yang dilakukan oleh sahabatmu Mu'adz bin Jabal sehingga para penghuni langit itu menjadi terkagum-kagum. Ketika Rasulullah memanggil Mu'adz, lalu kata Mu'adz, ya Rasulullah, yang aku amalkan adalah apa yang engkau ajarkan dan wasiatkan padaku ya Rasulullah. Apakah ada selain itu wahai Mu'adz? Lalu kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, demi Allah, aku ketika melangkahkan kakiku selangkah-selangkah dan seterusnya, aku tidak akan pernah melangkahkan kakiku kecuali batinku bermohon izin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jabaran dari Allahumma a'inni ala dzikrik, sehingga Mu'adz bin Jabal bukan hanya berdoa ketika sholat, sampai dalam aktivitas kehidupannya, dalam kesehariannya, selalu batinnya terconnecting, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka dalam hadis yang lain kata Rasulullah, wahai para sahabatku, jika seandainya na'laik, kedua sendalmu putus, kata Rasulullah, maka mintalah gantinya pada Allah. Rasulullah ingin mengingatkan, bukan para sahabat tidak bisa menggantinya, tapi Rasulullah ingin selalu menguatkan para sahabat supaya batinnya terhubung dengan Allah, bahwa dengan persoalan yang sangat kecil dia tetap mohon pada Allah.
bukan dengan persoalan yang besar lalu dia munajat bermohon pada Allah. Pada hal-hal yang sederhana, yang sepele, ia tetap bermohon dan munajat pada Allah. Boleh jadi ada orang yang belajar, dia tidak hanya bermohon pada Allah ketika dia ujian akhir, tapi senantiasa dalam proses belajarnya hari demi hari. Ketika dia berdialog dengan gurunya, dengan para muallim dan muallimahnya, dia tetap batinnya dia hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ayat yang kedua ini Allah ingin mengingatkan kita, ingin mewarning kita semua, jangan pernah terjebak, jangan pernah terkerangkeng, jangan pernah terpenjara dengan dunia. Ada orang yang luar biasa heroiknya ketika dia punya fans seorang pelagu, Superman, atau orang-orang yang dia idolakan, sehingga terkadang dia luput, dia bermohon, dia mengidolakan itu. Padahal sejatinya yang menjadi idolanya, tempat dia bermohon, tempat dia munajat, tempat dia minta tolong, hanya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ayat ini untuk membaguskan batin kita, mengingatkan kita, jangan pernah ada orang karena orang tuanya lagi punya, lalu dia terjebak mengatakan, ayahku seorang yang kaya, ayahku seorang yang punya jabatan, dan seterusnya. Lalu dia terhijab, terdinding, lupa dengan Allah yang maha kaya, yang maha mengayakan, yang memberikan anugerah pada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian hamba-hamba Allah yang senantiasa qalbun kita terhubung dengan Allah, terconnecting dengan Allah, bukan ketika terdesak, ketika dia dapat nikmat pun tetap dia syukur, menjadi orang-orang yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.